Shalom saudara, berjumpa kembali di channel Gerbang Pemulihan Ministry. Kalau kita lihat hari-hari ini dunia sedang sibuk untuk menangani virus corona. Belum lagi di negara-negara lain banyak terjadi persengketaan, perselisihan, politik maupun dagang, banyak hal yang terjadi. Nah, sebenarnya sebagai orang Kristen kita harus membaca tanda-tanda zaman. Saya mengutip dari berita dari sebuah media. Itu media dibuat tanggal 23 Januari 2020. Cerita tentang Sekjen PBB. Sekjen PBB ini bukan rohaniwan, saudara. Dia orang biasa, dia pejabat. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Tiba-tiba dia ketika sedang berpidato, dia menyinggung tentang penunggang kuda. 4 penunggang kuda kiamat yang mengancam dunia modern. Dia menyinggung bahwa dia melihat saat ini kuda kuning hijau itu mulai muncul. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen, sebaiknya kan kita juga melihat, saudara, apa sih yang sedang terjadi hari-hari ini? Dunia tempat kita hidup nih sekarang ada di titik yang dimana kalau sampai Tuhan memakai Sekjen PBB untuk berbicara tentang kuda kuning hijau, berarti itu bukan maunya dia loh, saudara. Ini Tuhan yang mau. Saya kurang mengerti juga atau kurang tahu apakah hamba-hamba Tuhan membicarakan ini atau tidak. Karena kok sampai Tuhan pakai Sekjen PBB ngomong berbicara tentang ini kita masuk ke era kuda, penunggang kuda yang kudanya kuning hijau. Itu ada di kitab Wahyu. Nah, kita akan lihat ya ayatnya dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu 6 dan ayatnya yang ke-7 dan 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Nah, kalau kita melihat apa sih kuda hijau kuning, di Wahyu dikatakan ini meterai yang keempat, saudara. Jadi ada 7 meterai yang akan dibuka oleh anak domba, yaitu Yesus yang sekarang sudah ada di surga. Hanya dia yang bisa membuka gulungan kitab meterai-meterai, itu hanya dia yang bisa buka. Dan ternyata penglihatan tentang kuda hijau kuning ini sudah pembukaan meterai yang keempat, saudara. Dan kalau kita baca, menggambarkan apa meterai 4 ini? Orang yang menunggangi kuda hijau kuning ini bernama Maut, dan kerajaan maut mengikuti. Dan kepada mereka diberikan kuasa tuh untuk membunuh dengan pedang. Itu ada peperangan itu, saudara. Kelaparan. Sampai hari ini dunia selalu menyerukan tentang kemiskinan di mana-mana. Saya yakin dan percaya masih banyak itu orang kelaparan. Dan sampar. Ada sampar. Sampar ini wabah. Berbagai macam wabah. Ini mulai virus corona dari Wuhan bisa nyebar sampai seluruh dunia. Itu kalau bukan Tuhan yang izinkan, enggak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Nah, masih ada lagi binatang-binatang buas yang di bumi. Berapa kali ada berita di Jakarta ini ketika banjir, ada buaya, ada ular. Tahu-tahu mereka muncul di pemukiman penduduk. Padahal dulu tidak ada, saudara. Kalau ular, buaya ya di kebun binatang. Sekarang bisa ular di pemukiman penduduk. Tiba-tiba ada rumah dimasukin ular. Tiba-tiba ada buaya. Itu lama-lama gigit loh, saudara. Dimakan orangnya lama-lama. Nah, ini sudah tertulis semua. Kita sudah masuk di pembukaan meterai yang keempat. Lalu
Sikap apa yang harus kita ambil sebagai anak-anak Tuhan, utusan-utusan Tuhan? Kita sudah ditebus, kita sudah diampuni, kita disuruh untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Lalu, apa yang sudah kita lakukan? Kita sebagai orang Kristen bukan hanya sekedar, oh ini sekarang memang zamannya gini, terus kita diem nonton berita, kita sibuk bicara ini itu. Belakangan ini malah, wah ini ada gangdau, kita bisa kulaan masker banyak-banyak, nanti dijual mahal-mahal. Itulah kekristenan saat ini. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Ketika kondisi seperti ini, engkau tetap dituntut menjadi terang dan garam bagi dunia. Lalu kita harus ngapain? Kalau kita belum bisa membantu secara materi, minimal kita mendoakan orang-orang dunia supaya orang-orang ini cepat-cepat bertobat. Meterai sudah dibuka ke meterai yang keempat, bukan malah ikut-ikutan sekalian dagang. Nah, coba kita lihat ada apa di meterai-meterai yang sebelumnya yang sebenarnya sudah terbuka itu. Ada 3 meterai. Sebelum masuk ke meterai yang keempat, kita akan mencoba untuk melihat, mempelajari seharusnya bagaimana sih kita ini, posisi kita, fungsi kita di zaman ini, harusnya bagaimana. Kita bukan hanya jadi penonton, saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut untuk menjadi garam dan terang, berfungsi sesuai dengan kondisi-kondisi yang terjadi, sesuai dengan keberadaan kita. Nggak harus kok kita kalau nggak punya uang, kita nggak harus keluar uang. Minimal kita punya hidup kita bisa berdoa, kita bisa lakukan apapun. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Ya, coba kita lihat di Wahyu 6, kita mulai dari ayat 1. Ke-6 meterai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ini meterai yang pertama. Meterai yang pertama menggambarkan seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Seharusnya gereja itu seperti gambaran ini. Gambarannya adalah orang menungganginya memegang sebuah panah dan dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang, perang dan merebut kemenangan. Itu posisi gereja seharusnya seperti itu. Apa itu panah? Panah itu senjata, saudara. Berbicara secara rohani artinya adalah talenta, karunia yang Tuhan beri, perlengkapan senjata Allah yang Tuhan beri. Seharusnya menjadikan kita tuh pemenang. Nah, ini penunggang kuda putih maju sebagai pemenang, artinya bergerak merebut kemenangan. Nggak duduk aja diem-diem udah dikasih perlengkapan senjata, duduk aja ongkang kaki udah semua beres. Enggak, saudara, bukan seperti itu. Kita harus maju untuk merebut kemenangan. Kalau saudara baca sendiri nanti ya di pasal-pasal yang sebelumnya, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos itu ada pesan Tuhan untuk 7 gereja. 7 gereja berbicara tentang kondisi-kondisi setiap kita. Setiap kita pasti mengalami salah satu di kondisi di antara 7 gereja itu. Dan di setiap akhir dari pesan untuk setiap gereja itu ada dikatakan barang siapa menang. Barang siapa menang. Barang siapa menang. Kitab Wahyu ini berbicara untuk gereja. Pesan untuk kita semua. Kita harus menang di setiap fase kehidupan kita. Baru setelah kita menang, kita masuk ke pembukaan meterai, kita siap. Kita sudah naik kuda putih, pahlawan kita. Dan ini siap untuk merebut kemenangan, saudara. Setelah latihan sendiri. Kalau di 7 jemaat itu latihan sendiri, proses diri kita sedemikian rupa, berlatih sedemikian rupa seperti yang Paulus bilang, latihan terus, hidup oleh roh,
mengalahkan segala keinginan daging kita, penguasaan diri, latihan terus. Ketika roh kita menjadi besar, kita menyatu dengan roh Tuhan. Artinya roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang di dunia ini. Ketika ada persekutuan antara roh kita dengan roh Tuhan, itu yang Tuhan mau. Sebelum pembukaan meterai, sebenarnya gereja itu sudah dipersiapkan. Tuhan sudah pesen, dan itu teratur loh saudara. Runut pesan Tuhan Yesus untuk Yohanes di Pulau Patmos itu runut. Pertama pesan untuk gereja dulu, supaya gereja itu berproses, berjuang, siap dijadikan pahlawan-pahlawan sama Tuhan. Sebelum masuk ke pembukaan meterai, itu semua sudah disiapkan. Nah, tergantung respon kita. Kalau selama ini sampai hari ini pun kita itu tidak mau masuk ke proses, kita tidak mau bergaul dengan firman, kita tidak ngerti apa-apa saudara, kita tidak akan pernah mengerti apapun. Sampai dunia ini nanti berlalu siksaan demi siksaan, ini baru meterai loh saudara. Masih ada lagi, ada cawan murka Allah, masih ada sangkakala. Keadaan akan semakin berat. Nah, kalau yang seperti ini kita masih tetap santai, yang penting saya sehat, yang penting jaga aja kesehatan sendiri, hati-hati, kemana-mana hati-hati. Sekalipun kita mungkin tidak ikut-ikutan berdagang, mengambil keuntungan, tapi kita diem aja, yang penting hati-hatilah. Lalu fungsi kita di mana? Yang dikatakan kita terang dan garam itu tuh di mana? Nah, seharusnya di meterai pertama Tuhan sudah bilang, ini sudah dipersiapkan mulai sejak pembukaan meterai pertama, kita tuh pemenang, siap untuk merebut kemenangan. Kemenangan apa? Kita lihat di Wahyu 6 ayat yang ketiga. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Dan majulah seorang kuda lain, seekor kuda merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Meterai yang kedua itu kuda merah padam, berbicara tentang kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas muka bumi. Banyak orang kehilangan damai sejahtera, mereka saling membunuh. Lah, di kondisi yang seperti ini, pembukaan meterai yang kedua, saudara dan saya berfungsi sebagai apa? Penonton atau kita membawa damai? Peperangan kita itu beda dengan tentara-tentara itu yang perang-perang di medan perang bawa pistol, bawa senapan, bawa bom. Bukan, peperangan rohani kita itu melawan kuasa-kuasa kegelapan yang di udara, roh-roh jahat. Nah, ketika damai sejahtera itu diambil, banyak orang saling memfitnah, saling membunuh. Mungkin tidak membunuh secara fisik, tetapi ketika orang difitnah, namanya rusak, itu sudah dibunuh saudara. Dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di luar udah jelek semua namanya dia. Nah, kita lakukan apa? Apakah kita berusaha untuk membangkitkan orang yang difitnah itu dengan menghibur dia, dengan memberi kekuatan kepada dia, atau kita ikut-ikutan mengucilkan orang itu? Ini salah satu contoh aja saudara. Ini hanya salah satu contoh. Kalau kita utusan dari Tuhan Yesus yang membawa damai, kita memberitakan tentang pemulihan, kita memberitakan tentang kesembuhan. Ketika orang-orang putus asa, damai sejahtera sudah tidak ada, kita datang menjadi pembawa damai. Ketika orang sakit sudah tidak ada harapan, di sana ada keputusasaan, damainya sudah tidak ada, dan kita bawa nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus dia sembuh. Ada tanda-tanda yang menyertai pahlawan yang merebut kemenangan. Itu menjadikan orang yang sakit, putus asa, terkucil mendapat kekuatan baru. Mereka damai sejahtera, bangkit lagi. Kita sudah lakukan apa belum saudara? Ini sudah kelewat. Itu sudah meterai yang kedua. Ini kita sudah meterai yang keempat loh saudara. Kemarin saudara lakukan apa? Yang penting bukan saya nggak ikut-ikut, yang penting bukan saya. Apakah seperti itu? Pahlawan itu nggak seperti itu saudara. Pahlawan itu kalau lihat ada sesuatu yang nggak beres, dia langsung terjun turun diberesin. Itu pahlawan. Nah, itu meterai yang kedua. Kita lihat lagi, lanjut
meterai yang ketiga. Wahyu 6 ayat 5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Satu kondisi di mana semua itu mahal. Secupak gandum sedinar. Sedinar itu di zaman itu upah kerja harian satu orang. Satu hari gajinya 1 dinar, dan secupak gandum itu sekitar 1 liter, 1 kilo lah ya, kalau mungkin gampangnya aja sekilo beras. Jadi upah sehari hanya bisa untuk makan sehari. Itu cuma dapat gandum loh saudara. Nggak ada ikan, nggak ada lauk, nggak ada. Cuman hanya ada gandum, jelai. Jelai itu kayak bulir-bulir gandum. Itu dapat 3 liter, lebih banyak. Kalau gandum bisa buat roti, kalau jelai itu buat bikin bubur atau apalah. Nah, harga-harga yang sangat mahal. Tetapi ada pesan Tuhan di situ, jangan rusakkan minyak dan anggur. Artinya minyak itu urapan, anggur itu firman Tuhan. Jadi itu ada perlindungan di tengah-tengah semua yang mahal. Ada perlindungan, ada persediaan Tuhan untuk anak-anaknya, untuk kita-kita saudara. Tetapi Tuhan juga pengen kita tetap jadi terang dan garam di kondisi yang seperti itu. Apakah kita masih mau berbagi ketika semua mahal? Banyak orang kesulitan untuk makan susah, untuk hidup sehari-hari susah, untuk anak-anaknya sekolah mungkin sangat kesulitan. Apakah kita orang yang terpelihara itu tidak mau berbagi saudara? Buat saya saja pas-pasan, ngapain aku bagi sama orang? Nah, di situ pun di meterai yang ketiga kita diuji lagi. Harus dibuktikan, pahlawan kan harus terbukti menang, bergerak, melakukan sesuatu. Tuhan mau lihat di setiap fase pembukaan meterai, sebenarnya mata Tuhan melihat kita. Kamu tuh pahlawan, terus apa yang kamu kerjakan ketika kondisi dunia seperti ini, sekelilingmu seperti ini? Apa yang kamu sudah lakukan? Tuhan melihat, dan tidak ada satupun peristiwa yang luput dari pandangannya. Kita pahlawan loh saudara, sudah diberi gift, talenta, karunia, pemberian. Bahkan jangan rusakkan minyak dan anggur, dipelihara saudara. Kan sangat keterlaluan kalau kita itu tidak melakukan apa-apa. Nah, ini kesaksian sedikit saja saudara. Suatu saat di sekian puluh tahun yang lalu, saya pribadi pernah mengalami satu kondisi yang benar-benar berat bagi saya dan keluarga. Di kondisi yang berat seperti itu, masih ada orang datang dan dia mengeluh, saya tuh loh tidak bisa makan, saya tidak bisa makan, anak saya tidak bisa makan. Saya masih ingat terus hari itu, saya hanya pegang uang 20.000, tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Di waktu yang sangat berat seperti itu, seperti ada suara dalam hati saya, bagi dengan orang itu. Akhirnya singkat cerita 10.000, dia 10.000, saya 10.000. Tetapi saudara, saya bersaksi sampai hari ini, kehidupan kami sekeluarga bukan semakin turun, tetapi kami sekeluarga dibawa Tuhan semakin naik. Dan suatu saat Roh Kudus ingatkan, apa yang kau tabur waktu itu, aku lipat gandakan. Sehingga sampai hari ini semua itu tercukupi. Itu artinya jangan rusakkan minyak dan anggur itu saudara. Bukan ketika kita kelimpahan, bukan ketika kita semua ada, nyaman, kita dituntut untuk berbagi. Bukan saudara. Seorang pahlawan, sekalipun dia kekurangan di medan perang, hanya tinggal satu aja roti, sebuah roti, dia rela berbagi dengan temannya. Rotinya bisa dipotong kecil-kecil, dimakan bersama. Itu pahlawan. Bagaimana dengan saudara dan saya? Di setiap pembukaan meterai, itu pun ujian bagi kita. Sekarang kita masuk ke meterai yang keempat. Kita melihat ada wabah virus corona, ada berita-berita tentang perang antara negara ini dan itu, ini dan itu. Ada pergolakan-pergolakan. Apa yang saudara dan saya lakukan
saat ini? Apakah kita ikut menangis, berdoa kalau saudara mempunyai berkat yang berlebih? Apakah saudara ikhlas untuk berbagi? Beli masker yang banyak, saudara. Boleh pesan dari pabrik, tetapi jangan untuk dijual. Bagikan ke sekeliling saudara, ke orang-orang yang mungkin kurang mampu, atau ke klinik-klinik sekitar saudara yang klinik kecil-kecil. Kasih sumbangan. Itu yang Tuhan mau. Berfungsi sebagai pahlawan, merebut kemenangan. Bukan perang dengan senjata, tapi kita mengalahkan dunia dengan kasih Kristus. Puji Tuhan, demikian sharing atau renungan kita saat ini, kali ini. Semoga menjadi berkat, menjadi dorongan untuk saudara dan saya menjadi semakin baik, semakin diubah, semakin serupa dengan Kristus. Puji Tuhan, terima kasih untuk saudara yang mendengarkan sharing ini, dan Tuhan Yesus memberkati.